hitungannya sehari 2 hari mungkin gue udah kuat mental ya. Gue udah kuat mental. Kalau misalkan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu itu nggak gue anggap ghosting. Dua lah gitu lah ya. Terus wah anjir, bau walang sangit kata gue. Ilmu pertama yang gue tanamin ya itu satu, sadar diri. Welcome guys to our second episode of Resah. Dan hari ini kita bakal datang untuk menuntaskan keresahan. Wes. Enak udah punya opening enak ya? Iya udah punya opening gara-gara kemarin kita ya. Iya. Nah hari ini kita ada pembahasan baru nih, special request dari salah satu subscriber kita juga. Dan ini mungkin juga kalian pernah rasain. Oke. Atau sedang kalian rasain. Rasain lu. Mampus deh. Nah hari ini kita akan ngebahas tentang yang namanya disetanin. Anjir. Apa tuh disetanin? Gimana sih rasanya disetanin? Oke. Nah disetanin itu Bahasa gaulnya apa tuh? apa ya? Apa? Ada yang tahu? Nah, hari ini kita bakal ngebahas soal ghosting. Yap. Dimana ya mungkin teman-teman udah pernah nge-ghosting ataupun di-ghosting. Anjir. Sekarang mungkin Lagi hype ya? Bisa di-cut gitu ya. Gak usah, gak apa-apa sih. Sekarang mungkin mengghosting itu sudah menjadi keseharian cerita media sosial hari-hari. Ya, apalagi pemuda-pemuda zaman sekarang ya kayaknya sering banget dia kalau cerita tuh gue di-ghosting, gue ter-ghosting. Kayaknya sedih banget gitu. Ya benar. Ya kalian ya gitu sih mungkin nasibnya di ghosting, gimana lagi. Tapi by the way, apakah setiap ghosting itu adalah ghosting? Buat gue sih enggak. Menurut gue nih, tadi kita juga udah beberapa diskusi mungkin ya. Ghosting itu ada beberapa faktor yang menyebabkan ghosting itu adalah ghosting. Iya, ghosting itu adalah ghosting. Jadi lu jangan ngerasa bahwa lu tuh di ghosting kalau lu sendiri belum tahu bahwa ghosting itu adalah ghosting gitu. Anjir, karena ada ghosting yang tidak ghosting. Nah, iya, bingung kan? Nah, iya. Yang pertama, lu benar-benar di ghosting itu jangan lu kepedean, lu tuh kayak ngerasa lu tuh dideketin. Karena buat gue pribadi, ketika lu cuman dideketin kayak barang sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu, kemudian cowok atau ceweknya itu pergi ninggalin lu tanpa penyebab, itu bukan ghosting sih. Itu apa namanya? Di ninja. Itu lebih di bajing loncat kayak cuman dicobain, bukan cobain apa ya? Dicicipin aja enggak ya? Dicicipin aja enggak. Kalau misalkan makanan mungkin dihirup baunya aja lah ya. Nah, ini enggak enak. Ini enggak enak. Udah lewat. Nah, gue rasa kalau misalkan lu benar-benar ngerasa di ghosting itu ketika udah kayak misalkan lu emang udah mendekati jalan berbulan-bulan lah ya. Nah, jalan berbulan-bulan, sebulan belum lah ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, cukup lah. Nah, kemudian kita itu sering banget ya kayak ngerasa apa ya? Kayak lu kayak ngerasa di ghosting gitu. Padahal baru sehari 2 hari dideketin. Itu lebih kepedean berarti ya. Iya. Ya emang dalam dunia percintaan itu ya, ilmu yang paling penting itu satu menurut gue ya, Jo. Sadar diri. Bener. Jadi kalau lu misalkan baru sehari 2 hari di ghosting dan lu ngerasa di ghosting nih, nah berarti ilmu yang paling tepat buat lu adalah sadar diri. Yap, karena bisa jadi ya emang gak cocok. Karena gini loh. Kalau ibaratin apa tadi gue ngebaratin sama jangan sama makanan lah ya. Perang. Nah, sama perang. Kayak kita mau buat ngejajah lah ya. Iya. Kayak ada sebuah negara misalkan Belanda mau ngejajah Indonesia. Kan Belanda juga harus tahu lah. Ketika dia ngejajah Indonesia, profitnya itu apa aja, termasuk juga dalam hubungan gitu kan. Mungkin ketika dalam kurun waktu dekat, dia bisa tuh udah nemuin kelemahan lu atau sesuatu yang emang dia nggak suka. Bisa juga dalam kurun waktu yang misalkan seminggu, 2 minggu, 3 minggu baru berasa tuh ya. Ya ada basi nih. Lu pernah gak sih kayak ngerasa di ghosting dulu pernah? Pernah. Kalau hitungannya sehari 2 hari mungkin gue udah kuat mental ya. Gue udah kuat mental. Kalau misalkan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu itu nggak gue anggap ghosting. Tapi ghosting terbesar gue adalah ditinggal nikah. Wah asli. Tanpa kabar. Kayak ditinggal nikah nih ghosting baru nih. Iya, jadi ceritanya gini sih. Gue tuh deket sama dia tuh di semester 5 kuliah lah ya. Terus karena kita ada satu kegiatan bareng selama 1 tahun di sebuah organisasi. Terus akhirnya kita deket. Dan kemudian setelah kita deket tuh ya kok suka gitu kan. Terus gue tuh kayak kok pengen ngedeketin gitu. Nah sampai pada akhirnya gue tuh udah sampai datang ke orang tuanya.
Oh iya. Iya. Gue bela-belain bos dari Sukabumi ke Cibadak. Ini ngomong gak apa-apa kan ya? Nah sampai ke Cibadak tuh gue dulu diantarin sama teman gue. Terus gue ngobrol lah sama orang tuanya. Orang tuanya nanya, kamu serius nih sama anak saya ya? Di saat itu nih, tolong digaris bawahi ya buat yang nonton ini. Di saat itu gue bilang kalau gue tuh serius. Terus akhirnya orang tuanya bilang ya nanya-nanya lalu kesibukannya apa segala macam. Terus akhirnya bilang ya udah bapak titip nah nama orangnya. Terus ya udahlah akhirnya menjelang kesana gue dekat. Tapi pada akhirnya dia itu menghilang tanpa kabar. Bilangnya sih pas terakhir-terakhiran chat tuh dia bilangnya, gue nanya kan karena memang hubungannya udah renggang tuh, tapi gue nggak berharap di ghosting sebenarnya kan. Gue cuman nanya kan, lu mau nikah kapan nih? Wah, gue masih lama nikah segala macem. Dan orang itu tiba-tiba menghilang. Oh, ninja ya. Ninja langsung. Sing hilang aja pokoknya. Nah, selang beberapa bulan, teman-teman gue tuh pada dapat undangan. Lu juga dapat tuh? Gue doang yang enggak. Wah, sumpah. Jadi semua orang yang kenal dia itu dapat undangan kecuali gue seorang, dan itu gue abis itu dibully. Nah, lu taunya itu ketika dari orang lain. Tahu. Iya, lu tahu gak si gak? ini enggak dong, kan gue nggak diundang mau ngapain. Ntar malah ini loh lagu apa ya kemarin yang musim-musim pas ditinggal nikahan tuh. Gue lupa lagi sih, tapi ada lagu Lana itulah. Nah, yang jadi gue gimana ya mikirnya tuh, dia itu ngilang tiba-tiba terus nikah sama orang. Terus dia itu ngundang orang yang dia kenal kecuali gue doang. Sumpah kecuali gue doang. Dan gue tahu dari orang tuh, lu tahu gak si ini mau nikah? Gue kan heran. Lah kan lu lagi deket sama gue anjir. Lah kan tapi pacaran gak sih? kalau pacaran sih enggak, tapi kayak komitmen gitu gimana sih? Oh iya. Komitmen gitu, komitmen. Wah, nah ini udah proof lah ya. Iya, di udah ghostingnya udah komitmen, udah apa ya, kayaknya udah hatam lah. Cum laude kayaknya gue. terakreditasi lah. Terakreditasi. Enggak sih kalau internasional, tapi gue di ghosting dan itu terakreditasi. Dan akhirnya dia nikah, dan sampai sekarang pun sebenarnya enggak sampai sekarang sih. Sampai pada dia H+ 3, 4, 5, 6 bulan setelah nikah tuh, kalau gue ke kampus dan ketemu orang-orang yang kenal sama dia masih gue tuh masih diledekin gitu sama orang-orang. Dan gue tahu alasan kenapa dia nggak jadi sama gue tuh dari orang lain, men. Apa alasannya? Dia tiba-tiba pergi nih, set. Terus gue nanya kan, kemarin sih itu bilang ke aku, apa emang? Katanya kamu nggak soleh. Dan akhirnya dia memilih lelaki yang lebih soleh. Ya gimana sih nasib lelaki nggak soleh tuh, guys? Gue mah makanya tahu diri aja sih setelah di ghosting. Oh ya udah, gue nggak soleh. Lebih cukup tahu aja gitu ya. Iya. Nah itu cerita gue sih. Kalau lu pernah di ghosting? Gue nggak tahu sih, karena gue pribadi termasuk orang yang kayak bodoh amat juga. Jadi nggak tahu nih, kayak ngerasa pernah di ghosting juga bingung maksudnya sama siapa ya. Tapi kalau Nge-ghosting? Ghosting pernah tuh. Ini lucu banget nih. Nah, sebenarnya kita juga kan bingung ya. Tandain. Kita juga bingung. Sebagai cowok nggak ada maksud gimana, kayak so gimana gitu, nggak ada. Tapi kalau gue pribadi lebih ke gue tuh mulai ngerasa kayaknya bukan nggak cocok. Gue ilfeel gitu awal, kenapa gue bisa ninggalin dia tuh salah satunya karena ketika gue gitu pernah berdua tuh, kayak lagi ya berdua lah gitu lah ya. Terus wah anjir, bau walang sangit kata gue. Apanya nih yang bau walang sangit? Ya pokoknya dari mengeluarkan aroma yang gitulah dari tidak kanan kiri lengannya. Kanan kiri bau walang sangit. Nah, aduh gila. Itu sih maksud gua. Jadi ada beberapa hal ya. Kadang kita juga ya harus introspeksi diri aja. Kayak misalkan nih orang kok kenapa tiba-tiba ninggalin gua, ya udah kayak bukan sadar lebih ke apa ya? Ya sadar diri sih. Sadar diri menurut gue ya. sih itu ilmu tahu diri sih. Tapi kan kita juga sebagai orang yang maksudnya ninggalin dia tanpa alasan juga, kita bingung. Kadang orang tuh ada di posisi kayak gini loh. Enggak cuman cowok doang, kadang cewek juga sering kan nemuin cowok yang mungkin ya entah itu dari masalah kebersihannya
Entah itu masalah dari sikapnya, gimana Attitude-nya, pola pikirnya ya. cara dia ngomong mungkin kan. Nice, bener. Nah kalau gue sih waktu itu ngerasa dari hal tersebut sehingga gue sendiri bingung kayak ngejelasinnya, kayak ya udah kayak gue kayak ninggalin gitu aja gitu. Padahal sebelumnya gue kalau misalkan kayak udah nggak deket ya udah kayak ya bilang lah, maksudnya gue tipe kalau orang yang kalau misalkan udah nggak pas kayak gue bilang gitu. Nah waktu itu emang bener-bener gue nggak bisa bilang, dan gimana masa gue bilang lu Assalamualaikum. Bau walang sangit. Enggak juga sih gue anjir. bingung maksudnya. Takut sakit hati ya sebenarnya. Iya. Lebih ke takut sakit hati sih. Iya sih, Karena lebih ke ada takut posisi hati. kayak gitu kan. Iya, iya. Lu mau jujur tapi lu nggak bisa. Kita mau Tapi lu jujur. pernah di ghosting lagi? Pernah sih anjir. Kalau lu udah terkumpul kayaknya nih. gue pengalaman di ghosting itu menurut gue sih gue banyak banget di ghosting ya guys ya. Tapi ada satu hal yang ketika gue di ghosting sih kayaknya di ghosting. Ketika gue di ghosting itu mata gue jadi kebuka sih. Oh ada hal positifnya lah ya? Ada hal positifnya. Apa tuh? Karena pada akhirnya ketika gue di ghosting, gue itu bisa ngelihat bahwa oh emang itu tuh orang itu tuh ternyata punya sesuatu yang nggak cocok buat gue. Nah, gue tuh kayak nemuin apa ya, sesuatu yang emang di diri gue tuh ternyata sikap dia tuh nggak bisa gue terima gitu. Itu terjadi setelah gue tuh di ghosting sama dia gitu. Dan ya gitu sih, setelah dia ngeghosting gua, terus gua apa ya, masih kan kalau namanya di kampus kecil tuh kan, apalagi satu fakultas kan kita masih sering ketemu bareng ya. Nah setelah gua di ghosting sama dia tuh gua ngeliat satu sikap dia yang emang anjir, untung loh sumpah gua di ghosting sama dia. Kalau nggak di ghosting sama dia sih kayaknya gua malah yang akan ngeghosting dia karena sikap dia itu gitu loh. Tapi akhirnya dia malah ngeghosting Duluan, dan tapi gue bersyukur sih. positif lah ya. Iya, positif. Nggak selamanya di ghosting itu negatif sih. Berarti setelah itu justru malah kita nemuin satu hal yang baru dan lebih baik lagi gitu. Iya pasti sih, karena menurut gue tuh prinsipnya sederhana sih. Ketika lu kehilangan sesuatu, maka lu pasti akan dapat ganti yang lebih baik selama. Ya itu tadi, kita bisa ngevaluasi diri sendiri sih, menurut gue. Benar. Ya makanya ilmu tahu diri dalam dunia percintaan ini menurut gue penting banget sih. Dan ya kenapa seseorang bisa di ghosting itu bisa jadi karena hal-hal besar, ya gak? Iya. Misalkan karena hal tadi kayak tadi gue gitu kan hal. LDR tapi beda agama misalkan. Ya benar. Benar. Oh, LDR beda agama. Atau misalkan gara-gara ada yang gak cocok secara ideologi lah, misalkan gak cocok secara pemikiran lah. Tapi ada hal-hal simpel, misalkan lu nggak suka misalkan cewek yang lu atau cowok orang yang lagi deket sama lu tuh tiba-tiba mulain mau ekor ngupil depan lu, bisa jadi lu ilfil kan, terus akhirnya lu ngeghosting dia. Bisa jadi kayak Jofran tadi bau walang sangit tiba-tiba di ghosting. Dan banyak hal sih sebenarnya yang bisa menyebabkan kenapa kita itu di ghosting, ya nggak sih? Benar. Tapi lu bener-bener belum pernah di ghosting? Kayaknya sih sering ataupun mungkin pernah kali. Cuman gue tipikal orang yang cepat lupa sama hal-hal apa ya. Gue pernah dihianatin teman gue sampai teman gue tuh bilang, sampai gue tuh lupa, dan gue ngebayin dia dan teman gue yang lain bilang kalau dia tuh pernah jahatin gue. Bisa sampai segampang itu gue ngelupain hal tuh gitu. Termasuk hal ghosting juga gue kayak pernah, cuma gue lupa. Jadi lebih ke bodo amat sih. Gue tipe orang bodo amat sih kalau lo mau ghosting gue nggak rugi, gitu gak sih? Iya, kayak lo ghosting gue juga. Ya udah, lo nggak ghosting juga ya udah stay bareng gitu. Yep. Bener sih, bener. Dan ya gitu sih, ya gitu sih. Kenapa seseorang bisa di ghosting itu ya gitu sih sebenarnya. Dan sebenarnya ada tips and trick sih menurut gue. Kayak biar nggak di ghosting gitu. Biar nggak ngeghosting dulu nih. Oh iya, biar karena kan kadang-kadang kan dianggap biar kita nggak dianggap ngeghosting gitu ya. Iya, Nah, karena iya, kan benar. sakit hati nggak sih? Oh jelas. Bagaimana tidak, kamu ditinggalkan tanpa kabar dan alasan, tidak bisa sakit hati, pasti sakit hati. Kayak jelangkung dia datang. Anjir, datang tidak diundang, Pulang tidak di ghosting. Ya gitu sih. Dan gimana sih caranya biar lu nggak dianggap Ngeghosting. ngeghosting? Gimana tuh menurut lu? Gue sih kayak tadi yang gue bilang, pertama jujur.
Tapi kadang jujur ini juga kita bingung kayak tadi posisi gue. Tapi yang pertama itu jujur sih. Ketika lu emang ngerasa nggak nyaman, lu ngerasa kayak nggak cocok. Tapi kalau ngomongin cocok nggak cocok, kan nggak semua orang itu harus berhubungan itu harus cocok ya. Maksudnya gimana? Ya kan nggak semua orang itu kayak pacaran tuh kadang dia itu kan harus jadi orang yang apa ya, orang yang beda buat kayak melengkapi puzzle lah gitu. Oh iya, ada yang memang Ada yang emang sifatnya sukanya sama, Nah, ada yang emang beda tapi cocok-cocok aja sih sebenarnya gitu ya. Iya. Nah kadang ya tapi intinya sih itu sih jujur lu, buat gue yang pertama jujur. Ketika lu emang udah kayak udahlah kayak ini nggak pantas buat diperjuangin lagi, ya lu jujur. Biar lu gak disangka ghosting, lu jujur. Tapi jujurnya gimana tuh? Tapi kan kadang jujur menyakitkan sih anjir. Nah itu masalahnya, jujur juga lu juga harus tahu tempat kayak apa ya. Bisa aja kalau misalkan dia keteknya bau nih, Nah, lu itu susah, ghosting. anjir. Enggak, bisa aja sebenarnya Jo. Kayak Lu gimana? misalkan ghostingnya pas ulang tahun atau pas deket-deket 1 bulan atau pas berapa minggu, lu ghosting pakai surat, mohon maaf aku nggak bisa. Terus lu kasih deh kado Rexona kayak Ditinggalin lah ya. Apa Kalau kek? ghosting tuh dia, kalau kita jujur berarti bukan ghosting. Iya. Saya udah ada omongan lah sih intinya ya. iya. Ketika lu datang dengan omongan bahwa lu suka sama dia, atau lu datang dengan omongan hai apa kabar, hai kenalan yuk, maka Nah, lu juga ketika harus, lu pergi juga harus ada pamitnya lah ya. Mohon maaf nih kayaknya kita nggak bisa. Sebenarnya bisa sih jujur karena ketika kita datang pakai bahasa, pergi pun ya harus pakai bahasa. iya harus pakai bahasa sih. Kalau bahasa Sunda itu kan alus goreng naku bahasa. Jadi mau baik atau buruk akhirnya, maksudnya mau datang atau pergi, cocok nggak cocok, sebenarnya tetap harus diomongin sih daripada tiba-tiba lu pergi gitu aja gitu kayak ya udah gitu. Seakan-akan kalian tidak pernah kenal. Oh, anjir. Kayaknya susah sih gitu. Tapi sumpah cowok gue keinget. Gue pernah ngeghosting orang. Gimana itu? Selain pernah di ghosting, ternyata gue juga pernah ngeghosting orang. Gimana? Jadi gue tuh deket sih enggak ya, tapi kayaknya deket lah. Kayaknya deket deh. Deket. Nah, gue tuh deket sama dia berbulan-bulan lah ya, 3, 4, 5, 6 bulanan. Sampai pada akhirnya gue Ini real nih nge-ghosting ini 3, 4, 5 bulan. Nah, gue sidang skripsi, teman gue sidang skripsi. Nah, gue tuh masih chatan hari-hari sebelumnya sama dia, gitu kan. Dan terus, tapi chat gue tuh late respon gitu loh. Nah, tapi ternyata si perempuan ini chatan sama teman gue yang sidang. Kan gue nungguin teman gue sidang ya. Jadi gue tahu HP-nya dititipin ke gue dan ada notif masuk tuh loh, SMS dari cewek itu. Nah, setelah saat itu gue langsung nggak ngechat cewek itu lagi. Terus gue blokir nomornya, gue hapus. Jadi gue nggak bisa buka blokir lagi kan karena udah diblokir, dihapus. And pada saatnya dia tuh nge-DM gue kan kayak sebenarnya ada apa sih yang terjadi, dan emang gue nggak bisa ngejelasin anjir. Emang kadang ada beberapa hal yang susah dijelaskan sih dalam perkara mengghosting itu, dan gimana caranya biar kalian nggak dianggap ngeghosting ya itu sebenarnya komunikasi sih. Iya benar. Meskipun susah ya. Tapi ada tips lain nggak? Tips lain sih nggak ada sih. Menurut gua Komunikasi sih. satu-satunya paling penting tips Basic lah, kalian basic lah ya. basic Mau lu banget pakai cara apa kek, yang penting basicnya itu ya. komunikasi. Iya benar. Mau itu enak diterima dan tidak enak diterima, yang paling penting komunikasi sih. Iya benar. Ya kalau perkara enak nggak enak kan itu beda-beda ya setiap orang, maksudnya gitu loh. Ya lu tergantung lu mau nerima apa enggak gitu kan. Yep. Benar. Dan itu sih, dan gimana ya caranya biar nggak ke ghosting? Oh, sekarang lebih apa ya, pertanyaannya gimana cara buat nggak ghosting? Gimana nih menurut lo? Gimana ya? Satu sih, lu tuh ketika lu menjalani hubungan sih, itu kan intinya semua balik lagi ke masalah komunikasi. Kalau komunikasi lu bagus sama pasangan lu ya, atau sama orang yang lu lagi deket ini, kalau komunikasi lu bagus ya kayaknya nggak akan di ghosting juga gitu. Dan kita juga harus kalau gue tipe orang yang kalau deket sama orang, atau misalkan kalau lagi dalam hubungan, gue sering banget yang namanya main truth or truth. Itu hampir tiap malam. Kalau misalkan gue lagi kayak lagi video callan sama pacar gue, itu hampir kayak tiap malam gue nyari website apa kayak yang ngebahas tentang truth or truth. Terus gue dapat pertanyaannya nih, cewek gue suruh milih
angka 100 misalkan sampai 100 buat gua, nanti dia kayak nanya. Nah itu pertanyaan-pertanyaan tuh kan sering tuh kayak ya itu biar komunikasi terjalin aja sih, salah satunya dengan kayak gitu. Nah biar enggak, ya kan di situ juga kadang ada yang pertanyaan-pertanyaan kayak apa sih yang lu nggak suka dari gua. Nah kadang di situ jujur tuh secara nggak langsung, atau lu kadang dapat aja tuh pertanyaan kayak hal apa sih yang bakal bikin lu ninggalin gua suatu hari nanti. Nah di situ ada tuh kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, sering-seringin itu aja sih, kayak ngobrol terus kayak main truth or truth kayak gitu-gitu aja kalau gua. Kalau udah lama ya hubungannya ya. Kalau udah, gua pun kalau Tapi kalau deket orang ilfil guys, maksudnya apaan sih lu baru deket sama gue tuh misalkan sebulan 2 bulan udah main truth or truth gitu gak sih tanggapannya, apa malah bagus sebenarnya? kalau gua dulu itu sebelum sama sekarang tuh sering kalau kamu deketin cewek ya, kayak ini masih pengen video callan nih, pembahasan udah habis. Terus Itu kayak gue punya ide nih, main truth or truth yuk gitu. Nah biasanya gue main truth or truth tuh, coba lu pilih aja nomor, nanti gue sebutin pertanyaannya gitu. Pertanyaannya pertama buat gua, setelah itu buat lu, terus buat gua lagi, atau nggak usah pakai truth or truth tuh, kayak itu main tanya-tanyaan aja gitu. Apa sih yang lu nggak suka dari gua misalkan? Nah iya. Hal apa sih yang banget, kayak lu tapi suka itu orang yang kayak gimana? kayak deep talk ya sebenarnya. Iya benar deep talk sih. Deep talk. Secara nggak langsung itu deep talk. Iya, secara nggak langsung itu sebenarnya deep talk ya. Secara nggak langsung itu deep talk. Yap. Kalau menurut gue sih gimana caranya biar nggak di ghosting ya? Menurut gue sih yang pertama itu sih jangan kepedean. Oh maksudnya lu nganggap Karena itu tadi balik ke awal bahwa tidak setiap ghosting adalah ghosting. yap. Okay. Kalau lu baru sehari 2 hari 3 hari terus ditinggalin ya itu mah bukan di ghosting. Tapi kalau udah sebulan 2 bulan ditinggalin, kan tips kita kan gimana caranya biar nggak di. Oh iya, kalau udah sebulan 2 bulan. Nah, gimana 3 caranya biar lu nggak di ghosting kalau misalkan deketnya udah lama? Menurut gue sih kalau ya itu sih anjir bener komunikasi sih, jujur-jujuran. Kalau misalkan dari awal lu udah screening, bahasanya apa ya? Screening lah. Lu tuh udah Ya, screening. ya. Iya, lu tuh kayak udah ngetes gitu dia. Lu tuh pantas gak sih buat dia gitu loh, atau misalkan lu tuh cocok nggak sih buat dia, apa yang dia nggak suka itu tuh, apa yang dia nggak suka tuh ada nggak di diri lu gitu loh. Terus apa yang lu nggak suka juga ada nggak di diri dia misalkan. Terus ya gitu-gitu sih, lebih ke tahu pribadi orangnya kayak gimana. Kalau misalkan kita udah sama-sama tahu, akhirnya menurut gue sih nggak akan ada yang di ghosting. Harusnya ya kemungkinan di ghostingnya tuh Lebih kecil rendah lah. lebih rendah lah, di bawah 10% lah kemungkinannya paling. Dan ya gitu sih menurut gue gitu. Terus yang kedua ya udah sih menurut gue itu komunikasi, kita sepakat di komunikasi sih kayaknya ya. Dan kalau akhirnya di ghosting pun ya. nah ini apa yang harus kita lakukan ketika pada akhirnya kita di ghosting? Bisa. Kalau dulu deh, gue belum dapat. Sadar diri sumpah. Ketika gue di ghosting dan orang Iya, itu bener, bilang bener. dan orang itu bilang dia nggak milih Gila. gue, ya dia bilang lewat orang lain kan. Pokoknya dia pergi lah. Dia pergi terus tiba-tiba orang lain bilang dia nggak milih lu tuh gara-gara lu tuh nggak cukup baik buat dia. Ya menurut gue Gak soleh kayak tadi. nggak soleh ya. Kalau nggak soleh kan bahasanya terlalu agamis ya, nggak cukup baik lah buat untuk dia, dipilih dia. nggak cukup untuk dipilih dia. Ya ilmu pertama yang gue tanamin ya itu satu, sadar diri dan nerima sih, lebih ke sadar diri dan nerimain diri sendiri. Terus menurut gue sih kemudian itu mungkin bisa memacu kita setelah kita di ghosting, meskipun kita nggak tahu alasannya ya harusnya kan, tapi misalkan kan kadang juga tetap ada aja kan kabar burung dari orang, dia nge-ghosting lu misalkan gara-gara A, gara-gara B, gara-gara C. Terima aja, dan itu tuh jadi pecut apa ya? Iya, jadi pecut supaya lu tuh jadi lebih baik lagi. Menurut gue gitu sih. Ya bener, gue sepakat sih. Karena kalau gue ada nih cara lain selain nyadar diri sih, gue kayak punya deh. Apa? Selain nyadar diri, gue tadi setuju soal nyadar diri. Lu harus ya biar itu juga jadi hal apa, biar jadi mirror juga buat lu. Selain itu, lu juga harus lebih selektif lagi. Dalam artian gini loh, ketika lu suka sama orang, misalkan awalnya lu suka sama si A dan kemudian lu di ghosting, lu lebih selektif lagi buat milih buat milih pasangan lagi. Kayak misalkan lu ngelihat si A tuh gara-gara apa? Karena dia cantik kah? Karena dia apakah? Karena dia seperti apa? Kemudian lu di ghosting, ya kedepannya lu lebih selektif lagi gitu buat milih itu, biar jangan sampai di ghosting lagi.
lu udah pernah masuk lubang yang A, masa lu masuk lubang itu lagi gitu? Oh, berarti lebih hati-hati ya sebenarnya. Lebih hati-hati deh. Lebih nutup diri gak sih? Apa lebih nutup hati gak sih? Kalau nutup diri jangan lah, karena kan maksudnya nggak semua orang juga suka sama orang yang lebih tertutup ya, tapi itu terserah sih, balik lagi ke bagaimana lu menyikapi hal tersebut. Yang jelas lebih selektif lah ya, lebih hati-hati. Lebih hati-hati aja sih kalau buat terbuka, buat lebih baik sama orang ya tetap baik aja. Tapi buat nyimpan perasaan kayaknya pikir-pikir dulu deh. Ya benar. Iya gak? Ya. Daripada masih perasaan lebih, nah itu. Iya benar-benar. Pelan aja benar-benar pelan. Daripada lu udah ngasih, ternyata dibawa kabur. Iya. Iya gak? Sakit hati aja. Gue ngasih perasaan ke dia, tiba-tiba dianya bawa kabur. Ya hati lu hilang gitu. Ya anjir. Dan butuh waktu lama. Benar buat ngebalikin keadaan itu kan, makanya kita harus lebih selektif. Kemanakah dan kepada siapakah kita ingin menaruhkan hati dan perasaan dan harapan kita. Anjir. Bener sih ya. Berarti tahu diri dan lebih selektif ya. Ada belajar sih intinya ya. Yes. Ya lu belajar ke diri lu dan lu belajar buat orang lain juga gitu. Bener. Belajar buat diri lu, tahu diri, lu belajar buat orang lain, lu lebih selektif gitu ya enggak? Bener. Dua kunci itu sih. Dan ketika di ghosting sih menurut gua kan banyak orang ketika di ghosting kena mental gak tuh? Menurut gua sih gua bakal kena mental. Gua pernah ada di posisi kena mental sih. Lebih berasa gitu ya. Iya kan, kayak gua salahnya apa sih? Gua kurangnya apa sih gitu loh. Ketika nerima diri itu kan proses yang susah, apalagi selektif itu proses yang susah juga menurut gua. Dua proses itu tuh meskipun kita harus jalani setelah kita di ghosting kan susah. Nah, menurut gua tuh yang jangan sampai hilang nih ketika lu habis di ghosting itu jadi diri lu sendiri. Menurut gua gitu sih. Walaupun kita akhirnya ngelihat kelemahan kita, tapi jadikan kelemahan tersebut jadi suatu hal lebih gitu lah ya. Iya, karena yang penting lu tetap diri lu. Iya, yang penting lu boleh kehilangan orang lain. Anjir. Tapi quotes. Lu boleh kehilangan orang lain tapi lu nggak bisa kehilangan diri lu. Wah, gila. Karena yang paling penting buat lu dan kehidupan lu itu bukan orang lain menurut gua, tapi diri lu sendiri. Gua setuju. Dan ketika lu ini gua setuju. Iya kan? Karena ketika once lu kehilangan orang lain, ada orang lain lagi yang bisa datang. Tapi kalau lu kehilangan diri lu tuh hilang semua kehidupan lu. Bener. Gitu. Ada tambahan? Udah cukup sih buat gue. Anjir, hari ini quotes lu udah nutup. Gue udah malas nyari quotes lu udah nutup. Hey, cek. Nah, yap, dan cukup udah. Gak ada tambahan lagi. Ditutup oleh quotes gue ya hari ini ya guys ya. Dan semoga malam minggu kalian, meskipun kalian jomblo, meskipun kalian di ghosting, meskipun kalian apapun, ini bisa sedikit menghibur kalian di malam minggu kalian ya gak sih? Ngeluangin setengah jam buat ketawa-ketawa, buat dengerin keresahan-keresahan, dan akhirnya bisa dituntaskan. Buat apa lagi? Resah datang kalau bukan untuk menuntaskan keresahan. Bye bye, see you malam minggu pekan depan.